Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama Yesus Kuatku. Mari sebelum kita mendengarkan renungan di hari ini, kita satu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan kembali kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami dimanapun kami berada, kami ingin kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, biarlah firman-Mu ini memberkati kami sepanjang kami melewati hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi kami semua dimanapun kami ada, kami siap mendengar firman Tuhan di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-20, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dengan judul God versus You. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai bangsa Israel. Tuhan berperang bersama-sama dengan bangsa Israel, di mana menjelaskan bahwa Tuhan sebenarnya menghendaki kita untuk menang melawan setiap musuh-musuh kita ataupun melawan setiap kondisi yang kita alami saat-saat ini yang mungkin melemahkan kita. Namun hari ini kita ingin berbicara tentang peperangan di dalam diri kita sendiri. Ada banyak cerita perang yang mungkin kita sering dengar, mulai dari kita kecil sampai kita besar saat ini. Pernah kita dengar mungkin berita-berita perang dan sebagainya. Dan juga ada banyak juga ajang pencarian bakat, bahkan kompetisi-kompetisi yang lain. Dan orang yang menang mereka adalah orang-orang yang hebat Bapak Ibu Saudara. Namun ada hal paling prinsip yang perlu kita ketahui pagi hari ini. Yaitu kita harus mengerti dalam hidup ini adalah bahwa peperangan terbesar kita adalah melawan diri kita sendiri, saat kita melawan diri kita sendiri. Jadi peperangan terbesar kita yaitu saat kita melawan diri kita sendiri. Seperti tadi saya katakan bahwa ada banyak orang yang menang di luar sana dalam kompetisi yang hebat, dan kemudian dalam skala yang besar mereka berhasil menang melawan setiap saingan-saingan mereka. Namun hanya sedikit yang bisa menang melawan dirinya sendiri. Dan juga ada juga beberapa contoh daripada artis-artis mungkin di luar sana. Mereka begitu luar biasa saat mereka bernyanyi di depan umum. Mereka begitu bisa memenangkan hati para pendengar-pendengar musik di luar sana. Namun ada juga artis-artis yang saat itu mereka mengakhiri hidupnya. Karena saya bisa berkata saat itu bahwa mereka tidak bisa menang melawan diri mereka sendiri. Intimidasi yang mungkin menghantui diri mereka, pikiran-pikiran negatif atau apapun yang mungkin mencoba-coba mengalahkan mereka saat itu. Dan mereka pun kalah, mereka tidak bisa menang melawan diri mereka sendiri saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita memerlukan Tuhan dalam diri kita. Kita memerlukan Tuhan untuk membantu, menolong kita agar kita bisa menang juga melawan pertempuran yang ada di dalam diri kita. Pertempuran yang ada di dalam diri kita yang mungkin ingin membawa kita jatuh, mungkin ingin melemahkan diri kita. Namun di sini kita mau belajar agar kita mau libatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara tidak perlu takut dan merasa minder kalau Bapak Ibu Saudara mungkin sulit untuk menang melawan diri Bapak Ibu Saudara. Karena ada juga tokoh Alkitab yang saat itu berperang melawan dirinya sendiri. Yaitu saya beri contoh di saat itu ada Elia. Kita melihat bahwa Nabi Elia dikenal sebagai nabi yang besar, nabi yang perkasa. Elia adalah nabi yang dipakai Tuhan secara luar biasa Bapak Ibu Saudara. Keperkasaan Nabi Elia dibuktikan dengan keberaniannya dia waktu dia menghadapi Raja Ahab yang kejam. Dan
jahat. Salah satunya juga saat dia berani melawan 450 Nabi Baal saat itu. Namun Bapak Ibu Saudara, saat dia berhasil melawan Nabi Baal dan kemudian saat dia memohon kepada Tuhan untuk hujan turun, saat itu Tuhan memberikan hujan turun dan kemudian nabi-nabi Baal itu bahkan dia berani untuk mengolok-olok kuasa dari nabi-nabi Baal itu secara terang-terangan. Namun saat dia diperhadapkan oleh seorang wanita yaitu Isabel, dia merasa terpuruk saat itu Bapak Ibu Saudara, sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya, sehingga dia minta Tuhan untuk segera mengambil nyawanya saat itu Bapak Ibu Saudara. Kita melihat bahwa Elia berhasil menang saat dia berperang melawan nabi-nabi Baal, namun saat dia berperang dengan dirinya sendiri saat itu dia kalah. Padahal saat itu wanita atau Isabel itu belum bertindak dalam diri Elia. Dia hanya mengeluarkan perkataan yang ingin mengancam Nabi Elia. Namun saat itu Elia sudah kalah. Tapi di saat itu, saat Tuhan menghampiri dia dan Tuhan menolong dia, Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, dia menjadi menang Bapak Ibu Saudara. Dia menjadi menang. Kita melihat kembali dalam ayat pokok kita. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Pertempuran dalam diri kita, Tuhan saat Tuhan menyertai kita, Dia yang akan memberikan kemenangan dalam diri kita. Karena kita tidak mampu untuk melawan, bahkan menolong diri kita sendiri. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan. Bahkan ada seorang reporter pernah bertanya kepada salah satu penginjil terbesar yaitu D.L. Moody. Dia bertanya seperti ini, orang mana yang memberi Anda kesulitan terbesar dalam diri Anda? Kemudian D.L. Moody itu menjawab, orang yang paling banyak memberikan kesulitan terbesar pada saya dibandingkan siapapun adalah diri saya sendiri. D.L. Moody pun mengakui bahwa untuk melawan, menaklukkan diri sendiri itu tidak mudah. Itu sebabnya kita memerlukan Tuhan untuk membantu kita menolong diri kita ini sendiri Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan ini dapat menguatkan kita, memotivasi kita untuk bangkit, berani melawan setiap peperangan-peperangan yang ada dalam diri kita. Mungkinkah keegoisan kah itu, ataupun pikiran yang negatif untuk melemahkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam diri kita. Sehingga kita akan menang menghadapi setiap peperangan-peperangan yang ada dalam diri kita. Puji nama Tuhan, ini saja firman Tuhan yang dapat saya bagikan di hari ini. Mari sama-sama kita mau satu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena kami telah mendengarkan firman-Mu di hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa hanya Tuhan yang mampu menolong setiap kehidupan kami, yang mampu memberikan pengertian yang baru dalam diri kami, sehingga kami boleh dapat memperoleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu di hari ini. Kami terbatas untuk mengingatnya, namun kami percaya ada Allah Roh Kudus yang akan membantu kami untuk senantiasa mengingatkan firman Tuhan ini di saat kami lemah, di saat kami mulai hilang arah. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada, yang sedang menyaksikan tayangan ini. Tuhan kiranya mau memberkati mereka, apa yang menjadi pergumulan mereka, biarlah Tuhan mau tolong, Engkau mau memberikan jawaban dalam diri mereka. Apa yang menjadi pekerjaan mereka, sekolah mereka Tuhan di sepanjang hari ini, bahkan pelayanan mereka, Tuhan memberkati mereka. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan tuntun mereka di sepanjang hari ini, biar boleh menyelesaikan hari ini dengan baik, biar nama-Mu saja kami boleh puji dan kami permuliakan. Terima kasih Tuhan, tanamkan, meteraikan firman-Mu ini dalam setiap para pendengar yang ada. Kami sudah berdoa dan kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.